Alright, and thank you for still watching Sport Today. Dan kali ini, Sobat Sport, kita mempunyai tamu spesial di edisi Sport Today kali ini. Yang sangat spesial adalah kita akan mewawancarai seseorang yang telah berjasa khususnya untuk DKI Jakarta, karena beliau baru saja meraih medali emas di Peparnas 2020 kali ini yang berlangsung di Papua. Dan langsung saja kita sapa, ada Mas Kusnanto yang berumur 28 tahun. Mas Kusnanto, apa kabar? Alhamdulillah, baik Mas Johan. Luar biasa. Dan ini bagi Anda Sobat Sport, Mas Kusnanto ini kemarin baru saja mendapatkan emas untuk atlet para table tennis ya, Mas Kusnanto ya, benar ya? Iya, betul Mas, TT9 di single elite. Di single elite, oke. Luar biasa, saya ucapkan selamat untuk Mas Anto. Tapi sebelumnya kita mau tahu dulu nih, gimana sih persiapannya Mas Kusnanto, Mas Anto yang persiapan dari Peparnas ini sebelum-sebelumnya seperti apa? Ya, alhamdulillah saya selalu latihan bersungguh-sungguh, bertekad untuk di Peparnas ini bermain yang lebih baik gitu sih Mas. Jadi saya benar-benar sungguh-sungguh latihan di Solo, di Jakarta. Saya benar-benar menikmati latihan saya lah untuk agar supaya di Peparnas ini dapat secara maksimal hasilnya. Oke, gitu, dan langsung mendapatkan emas, padahal ini menjadi kompetisi pertama Anda ya untuk Peparnas, padahal sebelum-sebelumnya Anda sudah mengikuti di ajang internasional kan? Iya, betul Mas. Saya baru kali ini mengikuti ajang Peparnas, tapi saya sudah mengikuti ajang-ajang internasional untuk membela Indonesia di timnas Indonesia tenis para table tenis meja. Oke, luar biasa. Dan sebelumnya memang sudah ada target nggak sih di Peparnas edisi ke-16 kali ini di Papua, bahwa memang targetnya adalah emas? Kalau dari diri saya, emang saya targetkan dari jauh-jauh hari tahun setelah Plada, saya ingin mendapatkan emas dari diri saya sendiri untuk mendapatkan yang terbaik di Peparnas Papua ini gitu. Jadi alhamdulillah saya berlatih dengan sungguh-sungguh, minta doa orang tua, ya itu yang terutama sih. Oke, luar biasa. Sebelum mendapatkan medali emas di Peparnas kali ini, terakhir adalah hasil emas di Asian Para Games 2018 ya, Jakarta. Itu terakhir. Itu di Asian Para Games saya mendapatkan perak di Asian Para Games. Kalau emas itu di Belanda tahun 2019. Oke, itu kompetisi terakhir sebelum Peparnas. Iya, betul. Kompetisi terakhir itu di Belanda. Saya berangkat dari kontingen DKI Jakarta ke Belanda. Iya. Mas Anto sendiri bergabung dengan National Paralympic Committee. Untuk Sobat Sports ketahui bahwa National Paralympic Committee ini adalah organisasi keolahragaan yang melakukan pembinaan, pembangunan dan peningkatan prestasi atlet dalam olahraga prestasi para penyandang disabilitas di Indonesia. Dan Mas Anto telah bergabung dengan NPC sejak 2017. Sebelumnya ada mimpi nggak sih untuk menjadi atlet profesional? Sebelumnya sih saya tidak ada mimpi buat jadi atlet internasional, masuk ke timnas Indonesia. Tapi dengan doa orang tua yang keinginan saya ingin jadi atlet internasional, alhamdulillah. Dan semuanya itu tercapai dengan keinginan doa-doa orang tua saya, bahwa saya mampu untuk menjadi atlet timnas. Bahwa dulu itu saya tidak tahu ada NPC, dan akhirnya saya ikutin turnamen-turnamen di DKI dan Tangerang, dan akhirnya banyak orang melihat saya mempunyai keterbatasan. Nah, kenapa tidak bergabung di NPC gitu sih Mas. Oke, sebelumnya apa cita-citanya sebelum akhirnya bisa menjadi atlet profesional hingga sekarang ini? Saya dulu ingin cita-citanya ya jadi pengen kerja di kantoran gitu sih Mas, tapi saya punya skill. Ya, saya mau manfaatkan itu sih tenis meja gitu sih Mas. Oh, jadi sebelum jadi atlet itu memang sudah bermain tenis meja sebelumnya ya? Jadi sudah mengetahui ya? Betul, saya bermain tenis meja dari kelas 6 SD. Wow, oke. Baru setelah dari kelas 6 SD kemudian bakat ini atau hobi ini semakin ditekunin, kemudian juga akhirnya bisa bergabung dengan NPC. Dan akhirnya bisa menjadi atlet profesional, internasional, bahkan Anda sudah mendapatkan medali-medali yang begitu luar biasa. Hingga yang terakhir kompetisinya adalah Peparnas di 2020 Papua ini ya? Iya, betul Mas. Saya alhamdulillah bisa mendapatkan emas di Peparnas ini. Luar biasa, baru satu kali
mengikuti ajang Peparnas langsung mendapatkan medali emas. Anda luar biasa. Oke, pertanyaan selanjutnya ini yang menurut saya penting juga ketika Anda akan menuju ke Papua pada saat itu. Persiapannya apa aja? Selain dari memang fisik, mental, ada nggak sih perbedaannya dari atlet-atlet yang lain untuk kalau saya persiapan dari diri saya sendiri, saya mengelatih fisik saya dari yang beda dari yang atlet-atlet lain ya. Saya berlatih pagi, saya latihan secara jadwal, dan saya sore itu saya ada tambahan jadwal untuk fisik gitu sih Mas. Oke, jadi itu agar maksimal di Peparnas Papua ini. Peparnas, sebelum Peparnas ada persiapan waktu lebih khusus nggak, lebih intens nggak untuk menghadapi ini, untuk berapa bulan? Kalau ini kan sebelum ini kan ada persiapan karena kita masuk di pelatnas ya Mas. Jadi kita benar-benar tidak ada hentinya untuk latihan tiap hari gitu Mas. Oke, itu diawali dari kapan? Kan terakhir tadi Mas Anto bilang tahun 2019, kemudian habis itu persiapan khusus untuk Peparnas sendiri dimulai. Padahal kita juga ada pandemi. Kalau saya kan alhamdulillahnya tahun ini tuh saya tuh masuk TC Paralimpik Tokyo kemarin Mas, dengan teman-teman. Tapi saya belum rezeki, saya belum mendapatkan tiket untuk Tokyo tahun 2020 kemarin sih Mas. Jadi jadi tidak ada hentinya untuk saya berlatih untuk melengkapi kekurangan saya dalam bermain ini sih Mas. Oke, luar biasa. Tidak ada kata menyerah untuk Anda ya, dan terus berlatih ya pastinya ya. Dan akhirnya bisa mendapatkan emas. Luar biasa. Oke, mengenai dari Peparnas sendiri, ada peta persaingan nggak yang sebelumnya Anda sudah memetakan, sudah men-scanning bahwa ini adalah kompetisi yang lawan-lawannya sudah pernah Anda prediksi sebelumnya, atau Anda belum sama sekali mengenal lawan-lawan Anda di Peparnas? Di Peparnas ini banyak ya atlet-atlet baru ya Mas, apalagi di kelas saya TT9. Dan ada beberapa atlet baru yang saya tidak duga gitu Mas. Sekiranya persaingan saya adalah satu timnas saya, tapi ternyata ada yang lebih bagus dan lebih baru, anak muda. Dan itu saya melihat, saya menggambarkan ini bahaya ini untuk mendapatkan emas ini. Tapi saya tetap optimis, selalu berdoa, minta restu orang tua. Alhamdulillah semuanya tercapai dengan keinginan saya dan orang tua saya, Mas. Luar biasa. Dari babak penyisihan akhirnya sampai ke babak final, yang Anda petakan wakil yang paling berat menurut Anda? Dari mana? Jawa Barat, Mas. Barat ya? Daerah Jawa Barat. Oke. Mungkin sebelum kita menutup sesi ini, saya masih ada satu pertanyaan lagi tentang penyelenggaraan di situ. Apakah juga berjalan dengan baik Peparnas di edisi ke-16 kali ini? Alhamdulillah ya Mas ya. Peparnas di Papua ini alhamdulillah berjalan dengan baik Mas, karena lapangannya sesuai dengan standar internasional sekali. Yang saya ikuti ajang-ajang internasional ini ada yang di Papua ini, pencahayaan, lampu itu sesuai dengan internasional, jadwal tidak ada yang meleset gitu sih Mas. Sesuai dengan pertandingan di internasional, menurut saya sukses buat di tim para table tennis ini Mas. Oke, luar biasa. Oke, Mas Anto, kita akan break sejenak. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi di segmen ketiga. Jadi pastikan Anda jangan mute dulu ya untuk Zoom-nya. Nanti kita akan segera kembali lagi. Siap. Oke. Dan Sobat Sport jangan kemana-mana, kami akan segera kembali lagi dengan informasi-informasi menarik dari Kusnanto, atlet para table tennis yang memenangkan medali emas untuk Peparnas Papua 2021. Kami akan segera kembali untuk Anda. Dan Sobat Sport, terima kasih Anda masih bersama dengan kami, dan kita masih melanjutkan perbincangan dengan Mas Anto atau Kusnanto. Beliau adalah atlet dari para table tennis yang baru saja memenangkan cabang olahraga dari para table tennis di ajang multi event Peparnas edisi ke-16 Papua 2021. Mas Anto masih bersama dengan Sport Today. Halo. Siap. Halo Mas Johan. Luar biasa. Terima kasih masih bersama dengan kami di Sport Today dan Sobat Sports.
di seluruh tanah air. Mas Anto, tadi kan kita sempat sebelum break saya menanyakan tentang prosesi atau penyelenggaraan di sana yang bisa yang Anda katakan bahwa semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian yang mau saya tanyakan selanjutnya adalah bagaimana dengan dukungan pemerintah dan gimana antusiasme masyarakat Papua menyambut Peparnas edisi ke-16 kali ini 2021. Alhamdulillah ya, dari dukungan pemerintah Papua, alhamdulillah transportasi buat para disabilitas itu disediakan gitu. Ada buat kendaraan khusus kursi roda dan dari masyarakat itu banyak yang anak-anak sekolah itu pada nonton dalam pertandingan. Jadi memperkenalkan inilah ada yang atlet disabilitas tapi mempunyai kemampuan yang luar biasa gitu sih Mas, dan masyarakatnya sangat ramah-ramah di sini Mas, di Papua ini saya bangga. Ya, oke. Berarti dari masyarakat Papua juga mulai mengenal ya untuk kegiatan ini multi event tingkat nasional yang memang setara dengan PON, walaupun itu untuk atlet penyandang disabilitas. Namun bagaimana dengan antusiasme mereka ketika mereka melihat bahwa oh ternyata bisa ya atlet-atlet dari penyandang disabilitas ini pun bisa memberikan prestasi di cabang olahraga gitu. Ya, ya maksudnya dari masyarakat Papua itu sangat bangga gitu, bangga dengan melihat kita atlet, oh ada atlet yang mempunyai kekurangan tapi dia mempunyai kemampuan gitu Mas. Jadi makanya banyak sekolah-sekolah di Papua ini banyak yang berdatangan Mas untuk menyaksikan kita dalam bertanding. Wow. Gitu. Oke, berarti memang mereka benar-benar antusias banget ya dengan perayaan ini, dengan multi event ini yang memang sebetulnya ada event PON kemarin dan baru kali ini sebulan kemudian baru diadakan Peparnas di edisi 16 kali ini sama di Papua juga. Nah, terus Mas Anto sendiri adalah kontingen mewakili dari DKI Jakarta yang baru saja menyabet emas untuk Peparnas kali ini. Tentu saja butuh adaptasi nih ketika dari DKI Jakarta kemudian ke Papua. Kalau kita lihat dari kaitannya dengan kondisi alam yang ada di sana, yang menjadi tantangan atau adaptasi seperti apa yang harus Mas Anto lakukan di sana ketika menghadapi ini? Ya pertama ya adalah waktu sih Mas. Kita kan berbeda 2 jam ya dari DKI Jakarta ya. Sini lebih cepat 2 jam. Yaitu kita beradaptasinya ya gimana cara menyesuaikan dengan waktu sini. Jadi kita antara tidur gitu kita atur benar-benar cepat lah untuk beradaptasi di Papua ini. Terus cuaca di sini sangat panas. Jadi kita harus adaptasinya bagaimana, yaitu seperti banyak minum lah biar agar tidak menguras tenaga kita, menjaga kesehatan kita sih Mas. Oke, butuh adaptasi berapa lama untuk bisa menyesuaikan dengan kondisi alam di sana Mas? Kalau saya sering ke luar negeri ya alhamdulillah saya bisa di sini ya cuma ya 2 hari udah stabil di sini Mas. Jadi mengatur waktunya gitu. Jadi mengatur waktunya, perbedaan waktu di antara DKI Jakarta dengan Papua ya alhamdulillah saya bisa mengadaptasinya lebih cepat sih Mas. Oke. Waktu itu ketika datang ke Papua sebelum cabang olahraganya dipertandingkan butuh berapa waktu lamanya untuk bisa mempersiapkan itu semua? Masih dalam pertandingan ya Mas? Ya, sebelum pertandingan pas ketika sampai kemudian harus bertanding butuh berapa hari untuk bisa mempersiapkan itu semua? Oh, saya butuh 3 hari Mas. Jadi kita setiap pagi, siang, sore itu kita ke lapangan, tes lapangan. Jadi kita beradaptasinya karena kan cuacanya kan sangat panas. Jadi kita sering untuk bagaimana kita adaptasinya di lapangan itu sih Mas. Jadi cuacanya seperti ini harus benar-benar kita harus fit untuk menghadapi cuaca. Jadi kita benar-benar kita stabilkan lah. Jadi stamina kita harus benar-benar kita atur gitu sih Mas. Dari jam tidur kita juga kita atur sendiri. Jadi agar bisa ada adaptasi di Papua ini sih Mas. Oke, ada nggak sih pada saat pertama kali datang ke Papua, ini juga pertama kali ya Mas Anto datang ke Papua, ada nggak sih sesuatu hal yang nggak disangka-sangka, oh ternyata infrastruktur di sini sudah bagus dan sudah bisa digunakan, kemudian juga untuk para atlet penyandang disabilitas pun juga sudah memadai gitu? Ya alhamdulillah ya Mas ya, di Papua itu benar-benar indah untuk alamnya, terus
pokoknya di sini lebih, maksudnya infrastrukturnya memadai lah untuk para disabilitas, yang buat para atlet disabilitas di sini sih Mas. Oke. Dan alamnya sangat indah di tanah Papua ini. Oke, sekalian bertanding juga sekalian pariwisata ya di situ ya. Iya betul Mas. Oke. Oke, satu pertanyaan terakhir sebelum kita menutup perbincangan ini. Setelah event dari multi event Peparnas ini, apalagi yang akan dipersiapkan oleh Mas Anto untuk kedepannya? Insya Allah sih saya mengikuti ajang ASEAN Para Games di Vietnam nanti Mas 2002. Terus ada lagi 2002 itu insya Allah ada di Hangzhou di Cina itu 2022 juga di akhir. Tapi keinginan saya sih saya lolos Paralimpik di Paris 2024 sih Mas. Itu tujuan saya utama, maksudnya benar-benar dari saat ini saya berlatih untuk ajang Olimpiade itu. Jadi saya bersungguh-sungguh. Jadi ada kemauan untuk tingkat yang lebih tinggi sekali di Olimpiade ini. Saya berusaha berdoa dengan berlatih dan minta restu dari orang tua, Mas. Luar biasa, sebuah mimpi yang memang harus dicapai ya Mas ya. Dan kita dari masyarakat Indonesia juga pastinya mendukung untuk Mas Anto dan juga atlet-atlet penyandang disabilitas lainnya dari berbagai cabang olahraga yang dipertandingkan, khususnya nanti di Paralimpiade Paris 2024. Namun yang terbaru, yang paling mendekati adalah ASEAN Para Games dan juga ASEAN ya, yang nanti ada di ASEAN Para Games 2022 itu pertengahan bulan 2022 dan akhir 2022 ya? Iya, betul Mas. Oke. Iya, betul. Ini masih di Papua ya? Masih Mas, masih 3 hari lagi kita di Papua. Luar biasa, oke. Oke, Mas Anto terima kasih untuk waktunya, selamat menikmati kemenangan Anda. Dan juga setelah ini semoga nanti bisa berjuang, berlatih kembali untuk mendapatkan target-target yang Anda inginkan untuk selanjutnya. Terima kasih sudah bergabung dengan Sport Today dan kita selalu dukung tentunya untuk atlet-atlet penyandang disabilitas untuk mempunyai target-target internasional selanjutnya. Terima kasih Mas Anto. Ya, sampai ketemu lagi. Mas Johan. Oke, luar biasa. Dan Sobat Sports, demikianlah perbincangan kita dengan Kusnanto, atlet dari para table tennis, dan baru saja dia memenangkan multi event tingkat nasional yang untuk atlet penyandang disabilitas, yaitu dari Peparnas edisi 16 Papua 2021, yang juga sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita untuk hari ini.